Hai, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Persekutuan Pelayanan Injil Amanat Agung. Kami berada di Los Angeles, California, yaitu di Amerika Serikat. Seperti biasanya nama saya adalah Cornelius Rithiau. Beberapa orang manggil saya pendeta Cornelius Rithiau. Dan Cornelius saja juga tidak apa-apa, itu nama saya. Ya, selamat bergabung bersama kami sekali lagi pada hari ini, puji Tuhan. Ya, saudaraku, kita akan belajar bersama sekali lagi dari firman Tuhan tentang hari ini. Dan selamat mendengarkan, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, seperti halnya, kalau misalnya, ini hanya misal saja, misalnya kita ketinggalan pesawat terbang dari Jakarta menuju ke Los Angeles, Amerika Serikat, yang mana harga tiketnya sangat mahal, bukan? Kalau beli tiket pesawat terbang dari Jakarta ke Los Angeles. Tapi demikian juga halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput atau membawa kita naik ke surga. Karena jauh tepatnya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan begitu. Atau tertinggal. Kenapa? Karena hidup kita, nyawa kita ini sangat mahal harganya dibandingkan dengan harga tiket tadi. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul lagi, kami jemaat-Mu. Berkati kami, berkati firman, khususnya firman-Mu yang hidup ini untuk menjadi rema dalam hidup kami pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Semua katakan amin. Amin. Jadi langsung saja kita lihat di judul firman Tuhan pada hari ini. Saudara bisa lihat di screen. Judulnya yaitu Jangan Tertinggal. Atau dalam bahasa Inggris saya taruh Don't Be Left Behind. Jangan tertinggal. Kita akan belajar tentang ini. Coba lihat poin nomor 1 bersama-sama, yaitu janji Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan Yesus Kristus atau the promise of the Lord Jesus Christ. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 1-3. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku." Jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sederajat dengan Allah, bukan? Ya. Karena dia memang adalah Allah. Kalau saudara perhatikan di kitab Yohanes 1 ayat 1. Coba ayat 2-nya, lantas dia katakan, "Di rumah Bapakku," yaitu di sorga, "banyak tempat tinggal." Banyak ini berarti banyak sekali ya. Nggak hanya banyak sekedar banyak, tapi pokoknya cukup buat semua orang itu. Jadi jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan menyediakan. Yaitu tempat di sorga untuk murid-muridnya dan atau orang-orang Kristen yang sudah bertobat dan lahir baru oleh Roh Kudus. Dan kita lihat di sini juga Tuhan Yesus menyatakan kebenaran. Makanya dia katakan, kalau tidak demikian aku katakan kepadamu, berarti ini satu hal kebenaran. Coba kita lihat ayat 3-nya. Maaf. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu di sorga, aku akan," apa saudaraku? "datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada," atau di sorga, "kamu pun berada." Saudaraku, ini janji yang luar biasa ya. Saya senang dengar janji ini. Saya tidak tahu Anda senang dengan janji ini. Tuhan Yesus yang berjanji ini. Bukan hanya sekedar manusia biasa. Nah, saya taruh Tuhan Yesus telah pergi ke sorga.
Dan dia berjanji akan datang kembali untuk membagi kita. Amin. Coba kita lihat note-nya. Saya taruh note di sebelahnya. Next. Nah, saya katakan hampir semua pemimpin agama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi dan guru yang sangat baik dan jujur. Artinya, dia tidak pernah berdusta. Amin. Jadi jikalau dia berkata, aku akan datang kembali, pasti hal itu akan terjadi karena semua janji-janji atau firman-Nya adalah ya dan amin. Amin. Next, notis saya taruh begini. Saya pribadi tidak pernah menemui dan mendengar bahwa ada satu makhluk lain di dunia ini yang sanggup atau berani dengan jujur berjanji, aku pergi ke rumah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk menjemput atau membawa kamu ke sana. Pernah tidak Anda dengar satu orang di dunia ini menyatakan hal ini? Tapi Tuhan Yesus dia berani berkatakan seperti ini. Berarti Tuhan Yesus berkuasa atas segala apa, bumi dan sorga, karena dia turun naik ke sorga ini, saudaraku. Coba kita lihat poin yang kedua. Kita akan dipisahkan. We shall be separated. Kita akan dipisahkan. Coba kita baca Matius. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33. Ini Tuhan Yesus berkata lagi, apabila Anak Manusia yaitu Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, dan semua malaikat. Jadi semua malaikat bersama-sama dengan dia. Berarti kosong di sana. Semua dengan malaikat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Coba ayat 32-nya kita terus baca. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Wow. Jadi nanti dipisahkan kalau Tuhan Yesus datang, kita dipisah semua nih. Nah, kambing dan domba melambangkan orang ya, saudara. Kita baca ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Luar biasa, saudara. Ini janji Tuhan Yesus. Akan terjadi kalau Tuhan Yesus berbicara, dia tidak berdusta. Jadi saya taruh note, orang-orang Kristen asli, katakan asli, adalah sebagai domba-domba Tuhan Yesus. Kita orang Kristen asli disebut domba-domba Kristus. Coba kita baca ayat 41 dan 46, next. Dan ia, masih Tuhan Yesus berbicara, dan ia atau Raja dan Tuhan Yesus akan berkata juga kepada mereka, itu kambing-kambing yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Wow, kita melihat bahwa kambing-kambing ini sebelah kirinya disuruhnya dari depannya. Luar biasa ya pemisahan ini. Saudaraku, ini akan terjadi Tuhan Yesus kita dipisahin. Coba ayat selanjutnya, ayat 46. Dan mereka, orang-orang atau kambing-kambing yang di sebelah kirinya, ingat, ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, yaitu apa? Api neraka. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Jadi dipisahkan, saudaraku, domba dengan kambing, dan kambing nanti dilemparkan ke dalam api neraka. How mengerikan, saudaraku. Coba kita baca note, next saya taruh. Orang benar yang mendapat hidup yang kekal adalah mereka yang sudah bertobat dari segala dosa-dosa mereka dan telah dilahirkan kembali atau born again melalui Roh Kudus. Amin. Jadi make sure, saudaraku, saudara dilahirkan kembali. Itu ada di kitab Yohanes 3, saudara bisa pelajari ayat 1 sampai 10 kalau tidak salah. Saudara, kita lanjutkan dengan poin nomor 3 dengan cepat.
dikatakan kita akan diubah. We shall be changed. Saudara, kita akan diubah. Lihat ayatnya, coba kita baca dari pertama Korintus pasal 15 ayat 40. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi atau tubuh daging. Jadi saudaraku, ada dua macam tubuh nanti. Ada tubuh yang sorgawi, tapi ada tubuh juga yang duniawi. Coba kita baca lanjut 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya, ini Tuhan Yesus berkata, Rasul Paulus, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Coba ayat 52-nya. Dalam sekejap mata, katakan sekejap mata. Jadi saudara ngedip, tidak buka lagi. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri yang akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua, itu orang-orang percaya, akan diubah. Jadi saudara merasakan, wah saya senang juga nih, hidup saya akan diubah, tubuh saya diubah, akan diubah. Karena ini firman Tuhan. Supaya kita baca ayat selanjutnya 53-nya, ayat 53-nya mengatakan, karena yang dapat binasa, ini tubuh duniawi atau daging, harus mengenakan yang tidak dapat binasa atau tubuh sorgawi. Dan yang dapat mati ini, tubuh duniawi, harus mengenakan yang tidak dapat mati, yaitu tubuh sorgawi. Sorgawi tidak akan mati lagi, saudaraku. Luar biasa, amin. Saya taruh note, sebagai kita baca note-nya. Di sini dikatakan, seperti seorang astronot tidak bisa pergi ke ruang angkasa tanpa memakai pakaian khusus. Demikian juga kita tidak bisa naik ke sorga dengan tubuh duniawi atau daging. Saudara tahu apa? Meledak nih tubuhnya. Pecah dagingnya, saudaraku. Tubuh daging ini nggak bisa naik ke ruang angkasa begitu saja, Tuhan. Makanya para astronot dia pakai monkey suit, bahasa Inggris dikatakan pakaian, terus pakai oksigen ya. Kalau saudara tidak diganti, tubuhnya meledak, pecah. Dan di surga tidak ada darah dan daging di surga. Jadi tubuh duniawi atau daging ini harus diubah dengan tubuh surgawi. Jadi kita akan diangkat, kita akan dirubah, saudaraku. Ada amin? Amin. Nah, poin nomor 4, yaitu poin terakhir, saya dengan cepat saja, yaitu judulnya, bagaimanakah keadaan hidup kita di surga? How is the condition of our lives in heaven? Nah, ini banyak orang agak heran bertanya, wah saya nanti keadaan hidupnya di surga bagaimana gitu ya. Apa saya masih sakit terus, apa bagaimana encok dan sebagainya. Ada orang bertanya, saudaraku, bagaimana nanti kita di surga? Coba Alkitab jawabnya apa? Kita lihat Alkitab ya. Dikatakan dalam Markus 12 ayat 24-25, jawab Yesus kepada mereka. Nah ini Tuhan Yesus berbicara. Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti. Katakan tidak mengerti. Tidak mengerti. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah pada saat ini saudaraku, pasal ini 12 ini Tuhan Yesus berbicara dengan orang Saduki. Orang Saduki mereka yang tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, dia berbicara tentang seorang wanita yang mempunyai 7 suami yang mati semuanya. Orang Saduki sedang ngobrol dengan Tuhan Yesus. Nah, kita baca 25-nya, dikatakan Tuhan Yesus, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin. Halo? Dan tidak dikawinkan. Siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus. Kita tidak ada kawin-mawin, tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti, bukan menjadi ya, seperti malaikat di sorga. Amin? Jadi saudara pikir, wah nggak ada kawin lagi. Nggak usah juga dikawin. Acara-acara pernikahan nggak ada lagi di sorga gitu ya. Coba kita baca note-nya, next-nya. Katakan di sini. Jadi,
menurut Tuhan Yesus, nanti di sorga, kita tidak perlu khawatir lagi dengan persoalan istri, amin, atau persoalan suami, persoalan anak-anak, persoalan cucu-cucu, cicit, dan rumah tangga, dan semua masalah duniawi lainnya, karena kita akan hidup seperti para malaikat surga. Nah, kita nggak usah khawatir lagi, nanti anak saya gimana ya, bagaimana kuliahnya, menikahnya, dan sebagainya, istri saya, suami saya. Saudara, semua itu tidak akan terjadi karena kita akan hidup seperti malaikat. Berbeda ya. Coba kita baca Wahyu 21 ayat 1-4 dan ayat 6. Ini ceritakan tentang kota Yerusalem yang baru. Nah, ini di kitab Wahyu dikatakan, lalu aku di sini Yohanes, murid Yesus, bukan Yohanes Baptis, bukan, murid Tuhan Yesus, melihat langit yang baru dan bumi dan baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, ini buku Wahyu atau bahasa Inggris buku Revelation ya. Revelation chapter 21 ayat 1 dikatakan tidak akan ada bumi yang lama hilang. Bumi yang baru muncul. Langit juga, wah ini betul-betul akan terjadi, saudara. Jadi bumi ini selesai, hilang semua. Coba kita baca ayat 2-nya, dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Jadi kota ini turun dari surga, dari Allah yang berhias bagian pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dia turunnya kemana, saudara? Nanti bumi yang baru. Amin. Kita ada bumi yang baru. Bumi di sini. Surga di atas, dia turun, kota di atas, turun ke bumi yang baru. Ayat 3 coba, katakan. Lalu aku, Yohanes, mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia, itu Tuhan Yesus, akan menjadi Allah mereka. Amin. Ayat 4-nya dikatakan di sini, dan ia, Tuhan Yesus, akan apa? Menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, ini saudaraku, nanti keadaannya saudara bangkit, naik ke surga, New Jerusalem, nggak ada air mata lagi. Amin. Dan maut itu kematian tidak akan ada lagi. Nggak ada lagi maut, kematian. Kita udah ada tubuh surgawi, nggak ada lagi kematian. Tidak akan ada lagi perkabungan. Nggak ada tetangga meninggal, semua orang berkabung. Oh, kita suka di Indonesia, di Jakarta, di mana ada orang lewat dukungan mayat gitu, kita berkabung. Nggak ada lagi, saudara. Nggak ada perkabungan. Atau ratap tangis tidak ada. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin, saudaraku. Haleluya. Coba ayat 6, ini kenapa saya Tuhan Yesus yang berkata, dikatakan firman-Nya lagi kepadaku, Yohanes, semuanya telah terjadi. Aku, yaitu siapa? Tuhan Yesus adalah apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Saudaraku, saudara, saya nggak bisa tunggu ke situ. Nggak ada kesedihan, nggak ada segala macam penyakit, nggak ada. Semua enak deh. Hidup ya kita seperti malaikat terbang. Nggak usah naik mobil lagi, nggak ada sepeda motor. Ya, coba kita note-nya kita lihat di sini, saya taruh note. Ini adalah keadaan di Yerusalem baru, kota yang mulia. Keadaannya adalah sangat berbeda dengan keadaan di api neraka. Jadi kesempatan kita untuk masuk ke Yerusalem baru ialah kita harus, katakan harus, mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita, dan menerima siapa? Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara harus do it now. Sekarang, karena kita tidak tahu. Coba kita tidak tahu apa ini akan terjadi kapan. Tapi ini akan terjadi, saudaraku. Kita akan diubah dan sebagainya. Coba aplikasinya, saya sudah selesai. Katakan, Tuhan Yesus Kristus akan datang segera, datang kembali untuk memisahkan
domba-dombanya dari kambing-kambing. Kita belajar tadi. Dan dia akan membawa domba-dombanya, yaitu semua orang-orang yang sudah bertobat dari segala dosa-dosa mereka dan diselamatkan kemana? Dibawa ke rumah Bapa di surga. Amin. Kita belajar tadi. Nah, kita baca pertama Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan seperti ini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan, itu the judgment day, datang seperti pencuri pada malam. Jadi hari-hari penghukuman ini Tuhan datang hari penghukuman. Jadi tidak ada lagi bayi di Bethlehem, penyelamat sudah selesai. Hari penghukuman Tuhan Yesus akan datang lagi. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku, Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Ini Tuhan Yesus, dia bohong tidak? Dia tidak pernah main-main juga. Dia akan datang, saudaraku. Saudara siap untuk menerima Tuhan Yesus, dia akan datang dengan segera. Kita tidak tahu ya. Jadi kata penutup saya taruh di sini, saudara naik, yaitu jikalau ketinggalan pesawat terbang, masih ada yang lainnya. Tadi saya katakan, masih ada lainnya tertunggu. Tetapi jikalau ketinggalan naik ke sorga, tidak akan pernah ada kesempatan lainnya. Sebab itu, berjaga-jagalah agar kita jangan tertinggal. Amin. Dan itulah judul dari firman hari ini, jangan sampai kita tertinggal. Saudara, sekarang masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kita dipilih menjadi domba-dombanya. Dan nanti akan dipisahkan, saudaraku. Dipisahkan domba dari kambing. Saya berdoa agar kita semua menjadi domba-domba Allah. Amin. Dan kita akan diangkat bersama Tuhan ke rumah Bapa. Saudaraku, saya akan berdoa. Kalau saudara belum yakin akan keselamatan Anda, ulangi doa saya ini. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini, saya mendengar firman-Mu, dan saya telah mengerti. Saya tidak mau dipisahkan menjadi kambing-kambing di sebelah kiri-Mu. Tapi saya mau menjadi domba di sebelah kanan-Mu. Karena Kau berkata, kambing-kambing ini akan dilemparkan ke lautan api. Tapi domba-domba akan Engkau bawa ke rumah Bapa di surga. Tuhan, ampuni dosa saya. Rubah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa. Amin. Saya tahu Anda jujur. Kalau Anda sungguh-sungguh berdoa seperti itu, kalau Tuhan Yesus walaupun datang malam ini, Anda akan dibawa ke surga bersama dengan Dia. Tapi kalau Anda tidak sungguh-sungguh berdoa, Anda akan dipisahkan dan jangan tertinggal. Saya akan doakan, akan berkati kita semua. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan sekali lagi kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Boleh menolong kami untuk terus mengerti bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan kami mohon ya Bapa, tolong kami supaya kami jangan tertinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Semua kita katakan, amin. Terima kasih. Sekali lagi, sampai kesempatan datang, kita ketemu lagi untuk mendengar firman yang lain lagi. Ya, nama saya Cornelius Ritiau. Selamat
mendengarkan firman ini berulang kali karena ditaruh di Facebook dan di YouTube. Jadi begitulah untuk hari ini. Sampai kesempatan lain berjumpa lagi. Shalom. Bye-bye.